Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, kekuatan dalam menjalani segala aktivitas maupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka buku SKI-nya di halaman 39. Di halaman 39 kita sudah memasuki bab 3 ya, bab ketiga. Nah, untuk materi ini yaitu tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian asal keturunan maupun silsilah Rasulullah telah kakak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Teman-teman bisa cek maupun lihat kembali untuk merefresh ya, mengulang pemahaman kalian ataupun untuk mengingat kembali, kalian bisa tonton di video kakak yang sebelumnya. Seperti itu. Adapun untuk hari ini adalah yang kakak ingin sampaikan seputar tanggapan masyarakat Makkah ya terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW. Adapun berita ataupun informasi ketika atau setelah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW ya, informasi ini sangat cepat menyebar di kalangan masyarakat Arab ya, bahkan banyak sekali menjadi bahan perbincangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya yang mereka sering membicarakannya ya, tidak seperti halnya bayi-bayi yang lainnya. Bayi-bayi yang lain lahir tidak bicarakan seramai ya yang bayi yang dibicarakan ya, tidak seramai Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW ketika lahir seperti itu. Mengapa demikian? Karena ya, Abdul Muthalib yaitu kakek Rasulullah, orang di pemuka Quraisy ya yang sangat terpandang karena diberikan tugas untuk menjaga Ka'bah ya. Beliau memiliki cucu ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apalagi cucu beliau adalah cucu Abdul Muthalib adalah seorang laki-laki ya. Dan tanggapan masyarakat juga ketika atau setelah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW ya, demikian pula banyak dibicarakan atau disampaikan ya pula oleh para ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani ya, yang mana tepatnya pada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ya, mereka mengumpulkan kelompok-kelompok mereka atau pengikut mereka ya, dan memberitakan bahwasanya mereka menginformasikan para pemuka dari golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka menyampaikan bahwasanya suatu hari atau memberitakan bahwasanya akan dilahirkannya seorang nabi akhir zaman ya, seperti yang terdapat di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Jadi kitab Taurat dan kitab Injil ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Al-Qur'an. Namun fungsi mereka berfungsi hanya di zamannya saja atau di kelompoknya saja. Berbeda dengannya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini berfungsi hingga akhir zaman atau hingga nanti datangnya hari kiamat, kemudian berlaku untuk seluruh umat manusia ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Arab Saudi dan lain sebagainya, namun di seluruh dunia ya. Al-Qur'an ini berfungsi di seluruh manusia di dunia ini. Seperti itu. Adapun ketika Nabi Muhammad SAW berumur 1 minggu ya, Abdul Muthalib yaitu kakek Rasulullah mengundang serta mengajak para kaum Quraisy ya ketika itu untuk hadir di rumah beliau, di rumah Abdul Muthalib. Untuk apakah? Untuk menyatakan kegembiraannya ya, rasa senangnya karena telah lahir cucunya, yaitu yang diberikan nama Muhammad ya. Jadi ketika itu juga ketika mengundang para kaum Quraisy ya,
Abdul Muthalib yaitu kakek Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya cucu beliau dinamakan dengan Muhammad, yang mana arti dari nama Muhammad adalah semua orang memujinya. Abdul Muthalib mengharap seperti itu, ya, karena Muhammad artinya yaitu orang yang terpuji, sehingga berharap agar lapisan masyarakat, ya, seluruh manusia dapat memujinya kelak, seperti itu. Adapun kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW lahir, ya, Rasulullah disusui, ya, atau diasuh oleh ibunya selama 3 hari kurang lebih. Kemudian setelah itu beliau diasuh maupun disusui oleh Suwaibah selama beberapa hari. Ya, setelah beberapa hari diasuh oleh Suwaibah, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh kembali atau disusui oleh Halimatu As-Sa'diyah, yang mana berasal dari daerah atau kota Halimah, ya, yang mana dari desa Sa'diyah, ya, sehingga nama Halimah disandingkan dengan Sa'diyah di belakangnya. Jadi Halimatu Sa'diyah. Sa'diyah ini nama sebuah desa, yaitu desa Sa'diyah. Ya. Desa Sa'diyah ini berada dekat dengan Taif. Ya, Taif itu merupakan sebuah kota yang amat sangat subur. Di sana banyak tanaman-tanaman yang bertumbuh kembang, ya, sehingga ketika itu bahkan hingga sekarang, ya, ketika kita kelak nanti ke Mekah maupun Madinah, ya, insya Allah, amin, ya, kita akan melihat bagaimana kota Taif ini, ya, merupakan tempat yang amat sangat subur, ya, seperti itu. Adapun setelah Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun, kemudian Halimatus Sa'diyah ingin mengembalikan bayi Nabi Muhammad atau kira-kira sudah umur 2 tahun, ingin diserahkan kembali kepada ibunya. Namun dikarenakan ketika itu di kota Mekah sedang adanya penyakit menular, ya, sehingga tentu membahayakan Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, ya, baru umur 2 tahun. Oleh karenanya Halimatus Sa'diyah mengharap dan meminta kepada ibundanya agar dapat memelihara Rasulullah atau memelihara Nabi Muhammad SAW, sehingga, ya, diperbolehkan kembali oleh ibundanya, sehingga Halimatus Sa'diyah itu mengasuh Rasulullah atau mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 4 tahun. Seperti itu. Jadi yang pertama mengasuh Rasulullah yaitu ibundanya selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari digantikan oleh Suwaibah selama beberapa hari. Setelah beberapa hari kemudian digantikan oleh Halimatus Sa'diyah yang ketiga. Selama berapa lama, Kak? Pertama kali 2 tahun. Kemudian setelah ketika ingin mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke ibundanya, ternyata Makkah sedang mengalami penyakit menular. Oleh karenanya Halimatus Sa'diyah mengasuh kembali selama 2 tahun kembali. Jadi total di waktu diasuh Rasulullah atau diasuh Nabi Muhammad SAW oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Seperti itu. Jadi kakak rasa cukup sampai sini dulu materi kita. Kemudian nanti untuk pembahasan selanjutnya di halaman 40 ini, yaitu seputar Nabi Muhammad SAW menjadi yatim dan piatu. Yatim yaitu seseorang yang tidak memiliki ayah, dan piatu seseorang yang tidak memiliki ibu, seperti itu. Jadi Rasulullah di waktu yang terbilang cukup masih kecil, ya, masih muda, namun Rasulullah telah kehilangan kedua orang tuanya, seperti itu. Ya, nanti kita bahas selanjutnya di pertemuan setelah ini, insya Allah di minggu yang akan datang. Kakak rasa cukup. Marilah kita tutup terlebih dahulu dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, yang salah dan lain sebagainya. Itu datangnya dari saya pribadi. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap istiqomah dalam menuntut ilmu.
Ya, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan semangat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.